Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 25 November 2021. Bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi. Rahmat Tuhan begitu besar bagi kita dengan memberikan hari baru ini. Maka dengan penuh syukur marilah kita mengawali perjalanan hari ini dengan bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai dengan 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang telah tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas, berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, bacaan pada hari-hari ini terasa begitu menakutkan, karena berisi tentang akhir zaman. Banyak kekacauan yang terjadi seiring dengan akhir zaman itu. Tentu, sebagai orang yang sudah lama hidup di bumi ini, kita tidak mau sebuah kekacauan yang disebutkan dalam Injil akan terjadi pada kita. Maka mungkin tanggapan kita begini, lebih baik mati dulu saja, mati seperti pada umumnya, daripada berhadapan dengan situasi kacau yang ekstrim macam itu. Begitulah yang terjadi jika orang tidak siap dengan segala rencana Allah. Seringnya yang dibuat adalah justru penolakan. Padahal sudah jelas disabdakan oleh Yesus hari ini bahwa semua itu akan terjadi pada waktunya. Saudari-saudara, menarik untuk kita baca ulang di bagian akhir Injil hari ini. Yesus berkata demikian, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Mengapa menarik? Menarik karena disitulah sebetulnya proses keselamatan sedang berlangsung. Bagi mereka yang dalam hidupnya kurang mempersiapkan diri, maka berita kekacauan akhir zaman itu merupakan monster. Namun, bagi mereka yang selalu setia pada ajaran agama, lalu bisa mewujudkan imannya sehari-hari, berita akhir zaman itu merupakan kesempatan berahmat untuk menerima keselamatan. Cara pandang dan sikap hidup, itulah yang menjadi kuncinya. Maka saudari-saudara, baiklah jika kita mulai mengevaluasi diri sendiri. Apakah selama ini aku sudah mampu setia pada ajaran agama dan mewujudkan iman dalam hidup harian? Identitas kita memanglah anak-anak Allah. Maka sudah seharusnya hidup kita itu berada dalam tata rumah tangga Allah dan betah tinggal bersama dengan Allah. Semoga dengan berakhirnya tahun liturgi, kita semakin mampu menjadi pribadi yang mengaktualisasikan iman secara nyata dan setia pada iman di tengah tantangan zaman yang semakin keras ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bimbinglah kami menuju pada keselamatan-Mu. Buatlah agar selama ini kami dapat mewujudkan iman dan bertindak sesuai ajaran-Mu. Dan semoga kami selalu mampu melawan godaan sehingga semakin nyatalah iman kami hanya kepada-Mu. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita cintai dan doakan, serta segala rencana-rencana kebaikan kita, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.